Halo Ale, Mbak, selamat malam malam. semuanya. Ya Pak, Nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah ngomong-ngomong seperti tadi lah. Kita ngomong apa? Kristiani tapi Mana Pak? negara ini kita Kristiani tapi negara ini kita tidak korupsi ya. Jangan ngomong-ngomong sampai Yang ke dalam korupsi begitu kemarin loh. yang paling banyak tuh Korupsi Kristen Pak, Makan agamanya Pak. babi kan kita Ser Pak. ngomong begitu. Coba yang lain diam dulu. Coba yang lain diam Asal dulu. kamu Enggak. tahu Kita ya, nanti bukan keroyokan. Kita bukan keroyokan. gitu. Pertama, yang korupsi besar itu suaminya Sandra Dewi, agamanya Kristen. Ada lagi namanya Syrifa apa itu tuh Kristen juga Pak. Bahkan yang menjajah negara ini adalah orang Kristen. Bahkan yang merusak peradaban 500 tahun inkuisisi, perburuan penyihir 400 tahun, anak-anak kecil dimatikan, asimilasi paksa itu agama Kristen. Bapak ngapain? Yang sedang diselidiki yang LBH menghancurkan alam Kristen kemarin, LBH, Pak. begitu. yang sedang diselidiki menghancurkan alam kemarin juga Kristen Pak, sedang diselidiki. Nanti Bapak nggak diungkap. baca Jangan literasi mau sih. bilang makan babi tidak cebok gitu. Bapak nggak Itu kan Bapak nggak bukan korupsi kami, gitu. karena Bapak belum ada kesempatan korupsi aja. Coba Bapak jangankan korupsi, Bapak lihat duit 10.000 aja udah Bapak tilap mungkin. Bersyukurlah kalau kamu bilang kita yang korupsi banyak ya. Loh, Pak, suaminya Sandra Dewi itu kan Kristen agamanya. Berapa triliun dia korupsi? Mana sih? Apaan sih, Pak? Bapak 27 jangan inilah, jangan merasa kalau 271 jadi triliun, Kristen. Pak. Di sini nggak berlaku, Pak. Parah nih orang-orang Kristen nih lah. Di sini kita lagi nggak bahas perilaku umat beragama, karena kalau seandainya saya niatnya lagi ngebahas perilaku umat beragama, hancur agama kalian. Saya bongkar semuanya nanti. Kau bohong itu, kau manusia babi anjing, kau bohong tuh. Jangan ada yang turunin. Jangan ada yang turunin. Diam aja. Lanjut. Pak. Biarkan aja, Tunjukkan. biarkan. Oke, saya mau tanya dulu sama Bapak. Bapak ini marahnya kenapa? Bapak marah kenapa? Gara-gara mulutmu itu. Yang mana mulut saya yang membuat Bapak marah? Oh ya, bahasa Bapak bahasa kasih banget ya. Penuh roh banget Bapak ini. Penuh roh apa kau? Suka Bapak, menjelek-jelekan nggak maksud saya Bapak itu kepenuhan roh, makanya bahasanya kasih sekali. kau itu. Yang mananya nggak jelas. Yang mananya Orang. yang nggak jelas? Yang mana? Satu ngurusin orang. Giliran Kok kau saya nggak ngurusin orang? Kami Bapak jangan merasa sampai diurusin kalau- saya kok pede kali, GR kali emang penting banget Bapak saya urusin. Emang Bapak siapa? Tahu mencorengkan agama kami itu. Kami ini Tunggu, makan habis dari nggak tahu tadi cukup. saya suruh Kristen bertanya tentang agama saya. Kok tunggu. Kristen kok PD dan GR gini ya? Maaf ya Pak. Saya kalau bahas Kristen nggak ada ilmunya Pak. Karena nggak ada ilmu di dalam kekristenan itu yang bisa diangkat. Intinya jangan Justru di sampai sini menghujat. Kristen bertanya kepada saya. Bentar dulu ya Pak Dano ya. Tolong satu-satu. Dengar baik-baik ya saudara-saudara Kristen ya. Di sini tempat orang Kristen bertanya tentang agama saya. Kok dituduh saya ngebahas agama kalian? Saya itu, sorry, nggak ada kaidah ilmiah yang bisa diangkat dari agama kalian. Jadi nggak penting gitu. Bapak hidup kenapa ngamuk? Coba jelasin. Yang membuat Bapak marah ini karena utang Bapak belum dibayar, atau Bapak punya hidup yang banyak masalah, atau karena Bapak benci saya lebih paham kitab Bapak daripada Bapak? Atau apa? Atau Bapak kesel dengan kebenaran yang saya sampaikan? Atau apa? Coba buka mic-nya dulu. Bapak udah tua loh Pak. Tunjukin kalau Bapak udah tua. Tunjukin kalau jadi Kristen itu. Keluarkan emosi Bapak, Ya, keluarkan. silakan. Pak, luapkan. Ya. Kita dengerin dulu Luapkan, Bapak marah. Pak. Silakan. Buka mic-nya. Pak, luapkan, Pak. Ngomong kita nggak dengar. Buka mic-nya Pak. Luapkan Pak, siapa? Kesempatan Bapak nih, siapkan luapkan Silakan. Pak. Sekarang gini, Mm-mm. kamu kan bilang yang korupsi kan hanya orang Kristen. Saya nggak bilang gitu. Saya bilang justru orang Kristen yang korupsinya paling banyak kemarin. Triliunan. 271 ya triliun. Agamanya Kristen. Kau dengar Mm-mm. dulu, Mm-mm. kau dengar dulu. Nggak usah kau main-main penny-penny ngomongan orang. Loh, yang mengatakan tadi korupsi itu cuma Islam tuh justru kawanmu Kristen yang naik ke sini, maka saya bantah. Tidak, justru yang korupsi itu adalah Kristen. Itu pintar bersilat lidah sebenarnya. Oh, setidaknya kalau aku pintar nggak apa-apa lah. Pintar-pintar mensembunyikan kejorokanmu itu.
Kejorokan? Apa yang kau tengok dari kejorokanku? Kau tengok pantat aku. Yang pantat mau bau busuk, kamu kan bilang. Berarti kau pernah mencium pantatku? Oh, berarti pernah nyium pantat aku. Kapan itu? Ajak-ajak dong gue untuk cium Kapan, pantat, Ri. Pak? Kapan itu Bapak nyium pantat aku? Bapak pengen banget kayaknya nyium pantat aku deh. Pantatmu Pak, itu Bapak salah aja makan masuk, bisa apa? putar di dalam. Bapak tahu nggak? Bapak naik ke sini menunjukkan kalau jadi Kristen tuh jadi goblok kayak Bapak. Goblok, lu yang goblok. Lu yang goblok. Lu Dikatain goblok sama orang goblok lu sih nggak yang apa-apa. bilang kotor-kotoran orang apa segala macam. Kau yang Apa sih? di muka Bapak ngomong apa bumi sih? ini. Bumi? Bapak ngomong Nggak apa? usah kau. Lampiaskan Pak, ini kesempatan Pak. Yuk, lampiaskan, tarik napas, lampiaskan Pak. Tarik Puaskan nafas Pak. Pak. Ayo Pak, Pak puaskan. ngupil dulu Pak, ngupil Pak. Udah ngupil belum Pak? Lampiaskan Pak. Ayo Pak amarnya lampiaskan Pak. Ini kesempatan Bapak. Ini enang bunda kita, bunda Gemal layak untuk dihajar Pak. Hajar dia Pak. Ayo Pak, keluarkan Pak. Sumpah serapannya Pak. Ini bahasa kasih ya teman-teman ya. Ini kepenuhan roh, ini kepenuhan Holy Spirit atau Holy Ghost. Nah, cara kalian itu tuh hanya bisa seakan-akan itu bahwa kamu lah hidup yang paling bersih di muka bumi kan? Oh itu kan menurut Anda saya adalah orang paling benar di muka bumi ini. Yang menuduh kamu kok. Saya nggak pernah mengakui itu. Bukan katamu tadi yang kami dengar Bukan, dari- yang saya katakan itu Islam yang benar. Nggak usah ke belok, nggak usah ke Kok belok. maksa? Ini tipikal laki-laki yang maksa orang ngomong apa enggak, dia yang bilang iya. Saya nggak bilang gitu, sebagai orang yang bicara saya nggak bilang gitu. Iya kau bilang itu tadi. Enggak Pak, saya nggak bilang. Enggak, pokoknya aku pengen kau bilang itu pokoknya. Bapak, kenapa? Ayo Pak lagi Pak. Kami membutuhkan loh Pak. Bapak minum tua ya? Lampiaskan. Habis minum tua? Lampiaskan Pak. Ini ada Pak Deli, ada Pak Rob juga. Mungkin Bapak kurang puas, mereka bisa dihajar juga Pak. Silakan Pak. Pecahkan Pak semua unek-unek Bapak Pak. Oke, mungkin aku singgung ya. Bapak ini Apa aja? Ke sebenarnya danau Pak. dalam psikologi adalah orang yang sedang terguncang, tapi nggak tahu alasan terguncangnya apa karena nggak bisa jelasin. Kenapa? Yang penting dia sakit hati aja pokoknya. Dikatakan Yesus bukanlah Allah, tapi dia nggak bisa jelasin kenapa dia sakit hati. Cuman dia sakit hati aja. Seandainya kita hidup di zaman kegelapan, aku udah dibakar hidup-hidup sama orang kayak dia. Kan saya hanya mengingatkan saja. Putri bisa saya bicara lagi. Mengingat aja teman-teman betapa loh kalian mewakili loh, ditonton oleh 1.500 orang, di 1.400 orang. Jarang-jarang saya kalau di kampung saya nggak pernah ditonton sampai 100 orang loh. Hari ini Bunda Gembala ada di tonton 1.000 dan Anda mempertontonkan gitu loh. Kegabrulan cara berpikir, attitude Anda dipertontonkan di sini. Kalau kecewa saya kecewa, tapi ini yang saya suka jadinya. Di seberang sana orang-orang oten sengaja nyari orang goblok untuk dipermalukan. Sementara Bunda kita mencari orang cerdas di antara kalian untuk beradu ilmu, untuk beradu data. Beda kelas kami Pak, serius beda kelas. Bahkan saya tadi tuh nggak malu untuk menurunkan orang yang kira-kira membahayakan. Udah turun aja deh. Daripada mempermalukan sama Kristen. Dan saya nggak mau juga kan kalian benci karena sikap kami yang terlihat gitu kan. Aju mumpung enggak. Yuk silakan sekali lagi dari kekristenan tampil. Ya, selamat malam Bang. Saya seorang Kristen. Ya, terima kasih. Lanjut Bunda. Ya, Ya. nanya aja. Kalau awam nanya aja. Ini judulnya bagus ini. Yesus bukan Allah. Ya memang lah, Yesus bukan Allah. Allah itu kan Tuhan negeri Mekah itu. Salah. Allah itu Tuhannya Yesus. Pret. Loh, dalam kitabmu Yesusmu dibangkitkan Allah kok nggak tahu malu kau ini. Allah Tuhan negeri Mekah bangkitkan Yesus. Pret. Nih aku tunjukin data ya. Ngarang aja halu kau ini. Halu. Tunggu dulu. Bentar dulu. sabar. Halu kau, halu. Iya, loh. Mana ada batu Berarti- hitam bisa bangkitkan Yesus? Kasihan deh kau. Tunggu. Sorry ya. Ini udah menghujat nih. Kami jangankan nyembah batu, nyembah roh aja kami nggak mau loh bro. Jangankan nyembah batu ya. Kalau kau bisa tunjukin ada teks tertulis bahwa Allah adalah batu. Batu yang Aku hitam kasih- begitu bangkitin Yesus. ini Pret. penghujat ya. Jadi
Kristen-Kristen kalau seandainya kalian mau kejang, yang batu itu Yesus, batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Dan Tuhan negeri Mekah yang kau tuduh Tuhan negeri Mekah itu membangkitkan Tuhan kau. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah dalam Kisah Para Rasul. Kau bilang itu adalah hayalan, berarti kitab kau hayalan dong berarti. Nih aku tunjukin datanya ya. Tuhan kau dibangkitkan Tuhan negeri Mekah yang kau bilang Tuhan negeri Mekah tadi ya. Nih aku tunjukkan. Ini dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 32 ya. Bagi kalian Kristen penghina nama Allah lalu menghujat nama Allah tapi kalian tetap menyembah kepada Allah. Nih, kalian yang nggak tahu malu ya. Bahkan Tuhan kalian dibangkitkan oleh Allah. Yang kalian hina barusan ya, yang kau bilang batu itu ya, Tuhan kami yang kau fitnah sebagai batu, itu bahkan dituliskan dalam kitabmu Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuh. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya. Jangan menista Tuhanmu sendiri. Jangan menista Tuhanmu dan jangan menista Tuhan orang lain. Babak belur kau berhadapan dengan aku. Kau salah orang. Ya, salah orang kalau kau menghina Tuhanku. Ya, salah orang kau di sini. Harusnya kalian itu kami berikan judul ini, harusnya kalian berterima kasih kepada kami. Karena kami ingin kalian kembali ke identitas kalian. Ya. Jangan kurang ajar, jangan menghujat. Kenapa? Kalau kau menghujat agamaku, aku punya 1000 cara untuk menampar bolak-balik sampai kau turun terkencing-kencing di celana nanti. Ya. Walaupun itu buang-buang waktu. Jadi jangan nampakkan ketidaktahuan kalian, jangan nampakkan keawaman kalian. Karena dengan perilaku kalian yang begitu, justru agama kalian itu dihina oleh banyak orang. Apa kalian gak sedih lihat apologet kalian yang tungtung saling baku hantam karena donasi? Kalian lihat si RK, kalian lihat si Kudus TV, mengatakan Yesus punya Tuhan, mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Itu yang kalian support. Kami umat Islam ingin kalian konsisten dengan keyakinan kalian bahwa Tuhan kalian Yesus. Udah. Jangan ganggu agama kami. Nama Tuhan kami Allah. Jangan pakai-pakai. Kecuali kalian mau mengakui pencipta alam semesta adalah Allah. Jangan gak sopan. Disuruh bertanya tentang Islam kok dari tadi. Saya bilang sekali lagi, tanya tentang agama saya. Dan saya tidak perlu penjelasan agama kalian. Ya. Apalagi tentang Tritunggal. Bapak moyang kalian aja ditanya Tritunggal, mutar-mutar jawabnya. Makanya para pendeta kalian bilang Tritunggal itu misteri, karena nggak ada yang bisa jelasin. Ya. Jelas jadi orang itu sedikit, tolong jelas. Identitas kalian tuh dipegang. Jangan nggak tahu malu, ngambil nama Tuhan orang lalu menista nama Tuhan itu. Kan kurang ajar. Di dalam kitabmu masih ada nama Tuhan kami. Lalu kau bilang Tuhan kami batu. Berarti kau penyembah batu. Berarti kau katakan batu menghidupkan Tuhanmu. Berarti kau menista Tuhanmu sendiri. Berarti kau penghujat. Halo user 5678. Kalau jadi penghujat itu minimal apa ya? Minimal kalau mau jadi penghujat itu pakai data lah walaupun menghujat gitu. Ya, cakra menunya. Buka kamera. Halo, Rita, apa kabar? Lama nggak sempat bersua ya. Apa kabar? Saya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagus, mantap. Mana aja Pak Paul? Saya jadi semangat lagi. Profesor Cakra Mendova. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ya, bentar Pak Sunardi ya. Gimana Pak Paul? Aku boleh nggak panggil Pak Cakra dengan panggilan Pak Paul? Soalnya mirip banget sama Paul. Silakan. Apa saja boleh. Aku tanya dulu, Pak Medonya ini terlibat ini nggak? Terlibat perang dunia nggak? Nggak.
Ikut lawan Iran sama Amerika Israel atau bagian dari ketiga-tiganya? Anak buah Epson ini, Bunda. Anak buah Epson ini. Ini anak buah Epson ini. Benar. Jangan. Terlibat Jangan Epson ya. ini. Nggak, coba dulu Pak Cakra ini cerita ya ke kami, tujuan hidup Anda itu apa gitu, silakan. Oh, ini persoalan tujuan hidup ya. Mm-mm. Tujuan hidup adalah untuk bisa memberdayakan potensi pada diri manusia itu, pada dirinya, agar dia bermanfaat, terutama bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi orang lingkar, kepada negara, kepada dunia. Itu menurut saya yang paling esensial ya. Oh, Nah, persoalannya dalam Islam yang sudah sama-sama kita tahu itu kan sering diajarkan tujuan hidup itu adalah beribadat. Yang dimaksud ibadat itu adalah sembahyang atau ritualitas yang terkait dengan ritualitas. Persoalannya klaim itu tidak mendasar sama sekali. Sangat oke, bertentangan. saya yang bantah. Sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan fitrah manusia itu sendiri. Salah satunya apa yang bertentangan dengan fitrah manusia? Sholat bertentangan dengan fitrah manusia itu di mana? Coba bisa penjelasan ilmiahnya? Karena saya mau menjelaskan sholat dalam kaidah membantu manusia semakin sehat. Nanti dalam kaidah medisnya saya akan jelaskan. Coba bahwa sholat itu menentang fitrah manusia. Silakan jelasin. Ya, dalam Al-Quran ada kata sholat. Persoalannya definisi sholat yang diberikan oleh agama Islam bermasalah karena backgroundnya itu Kok mengandung. lari? Kita lagi bahas pernyataan Pak Cakra. Pak, continue dong. Sinkron. Gini, kalau ngomong tuh yang sinkron. Pak, Gini. Bunda, mari suruh ngopi dulu Bunda lah. Saya nggak mau nanti ngopi dulu, bisa nggak suruh ngopi dulu Bunda? Enggak usah Ngopi dulu ngopi, lah, biar seru lah, saya nggak- ngupil. Gini, Pak Ngupil Cakra dulu dengar lah. baik-baik ya. Ketika Pak Cakra menjelaskan bahwa ibadah Islam itu bertentangan dengan fitrah manusia, saya mau minta penjelasan. Minimal tunjukin satu ibadah Islam yang menentang fitrah manusia. Kenapa? Karena saya mau membuktikan bahwa salah satu ritual keagamaan yang namanya sholat ini, perbuatan yang disebut dengan sholat itu justru sangat mensupport kesehatan jantung manusia. Salah satu contohnya adalah ada tes jantung, detak jantung ya. Itu ketika manusia bersujud ternyata detak jantung itu pelan dia, turun dia kapasitasnya. Artinya malah istirahat jantung. Artinya justru itu tuh baik untuk manusia biar nggak kayak Pak Cakra nih bentuk mukanya dari jantung. Jadi Pak Cakra, di sini kalau kita bicara tuh pertama continue dulu, obrolan itu nyambung dulu. Nah, definisi sholat bukan Bapak yang ngejelasin karena Bapak bukan ahli agama. Nah, kesalahpahaman Bapak terkait pemahaman tentang sholat bagi kami itu nggak masalah. Tapi statement Bapak itu yang mau saya kejar. Tunjukin satu saja ritual agama Islam yang bertentangan dengan fitrah. Kalau untuk agama Kristen saya bisa tunjukin. Satu ritual Kristen yang sangat bertentangan dengan fitrah adalah disuruh pikul salib. Itu fitrah bertentangan banget. Karena kita disuruh menderita. Kalau saya mengklaim saya punya contoh. Nah, kalau Pak Cakra ketika bilang ritual keagamaan Islam bertentangan dengan fitrah manusia, yang mana? Coba tunjukin. Gitu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Oke, saya terangkan ya. Kasih saya beberapa menit. Kan salat itu perlu kita mengerti apa sih? Apa itu salat? Kenapa saya Tunggu, kami ngerti, Bapak nggak ngerti. Kami ngerti semua arti sholat. Bapak yang ngerti. Itulah yang ingin saya terangkan. Kasih saya waktu biar Pak, kami udah paham pendengar. sholat kok. Pak, Oke. maaf ya. Pak, Saya tidak minta Bapak menjelaskan definisi sholat karena Bapak nggak layak. Saya ngerti arti sholat. Pak Angon ngerti. Pak Oreo ngerti. Si Mika ngerti. Yang nggak ngerti cuman Bapak. Maka yang saya tanya, tunjukin klaim palsu Bapak bahwa ada ritual Islam yang bertentangan dengan fitrah. Kalau Kristen banyak. Contoh, disuruh membenci keluarga. Lukas 14:26 itu bertentangan dengan fitrah. Disuruh tidak boleh melawan penjahat. Itu bertentangan dengan fitrah. Maka saya minta Bapak
tunjukin data di mana bahwa salah satu ibadah ritual Islam yang bertentangan. Iya, Pak Cakra Paulus, gimana? Oke, baik. Tenang-tenang aja dulu ya. Persoalannya kan saya terangkan ya, biar Anda mengerti. Salat itu bukan sembahyang, bukan arti ritualitas. Ya Allah, Robi, sembahyang itu bukan bahasa Islam. Ya, makanya, Pak, di sini Anda dinaikin. Sebentar. Bukan, aduh Sunardi, diam lo, kok lo ngatur kamu gua. Di sini nggak ada satupun yang berhak ngatur komang saya loh. Dengar baik-baik ya. Saya nggak nyuruh Pak Cakra Paulus menjelaskan definisi sholat karena kami ngerti. Dengar baik-baik. Saya tidak minta Pak Cakra Paulus menjelaskan apakah arti sholat, apakah arti sembahyang. Tidak. Saya minta Pak Cakra bertanggung jawab dengan statementnya. Bahwa kata dia, ritual keagamaan di Islam itu menentang fitrah. Saya minta satu ritual agama Islam yang menentang fitrah tuh mana? Saya sudah kasih contoh. Kalau Kristen banyak. Contoh Lukas 14:26. Diperintahkan membenci keluarga. Itu bertentangan dengan naluri kita. Kedua, kematian Tuhan menebus dosa orang. Itu bertentangan dengan empati kita. Ketiga, tidak boleh melawan orang yang memperkodok istri anakmu. Itu bertentangan dengan naluri. Itu contohnya. Saya kasih Anda contoh dari agama Kristen. Sekarang saya minta Anda tunjukin satu ritual agama Islam yang menentang fitrah. Bukan malah ngejelasin definisi sholat. Emang ente ustadz? Silakan. Saya ini sebagai rasul untuk menjelaskan. Sebagai rasul. Rasul Paulus. Mirip banget sama Paulus. Mirip banget. Sama persis kayak Paulus. Ngaku-ngaku rasul. Serius ini Paulus. Ya, kalau Allah sudah menghendaki, itu kan tidak bisa dinafikan. Kalau Allah sudah menetapkan saya sebagai rasul, itu kan harus Uni, aku tahu ayat yang disampaikan yang pertama kali. Kalau oleh karena dustaku semakin melimpah kemuliaan. Parah memang. Tak salah kan saya panggil Bapak Cakra Paulus ngaku-ngaku rasul. Waduh. Leon Bapak ini agak Leon. Agak Leon. Kayaknya disuruh begini ya. ngulangin Persoalannya pertanyaan nggak bisa dia. Allah, ini adalah ketetapan Allah. Suruh ngulangin Dan ini- pertanyaan, saya yakin dia nggak bisa itu. Coba suruh ulangin pertanyaannya dulu dah. Pak Cakra, mohon maaf ya Pak ya. Bapak ulangi pertanyaan dari Bunda Gembala. Jangan jawab dulu. Ulangi pertanyaan dari Bunda Gembala. Insya Allah, coba kami pengen tahu. Betapa Bapak menangkap apa narasi dari pertanyaan dari Bunda Gembala. Silakan Pak. Siapa yang ditanya Rifa atau siapa yang bertanya? Tadi saya tidak mendengar siapa mendengar Gembala. Saya Pak Angon meminta kepada Bapak ada pertanyaan dari Bunda Gembala tadi. Aha. Saya minta Bapak sebut ulang apa pertanyaan Bunda Gembala kepada Bapak. Apa permintaan pertanyaan Saya Bunda tidak- Gembala kepada Bapak? Saya tidak melihat pertanyaannya. Silakan pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pantesan 3 kali lah Pak. Ini yang ketiga kali ya Allah. Bunda gimana? Mau diulang pertanyaannya? Apa kita mau Oke lah, saya tidur bantu aja? lagi ya. Jadi kembali kepada salat ya. Kembali kepada salat. Kita kan dalam Kami dalam Islam masyarakat ngerti Islam. arti sholat, nggak usah Allah. dijelasin. Bukan yang Tidak Anda usah mengerti itu. dijelaskan tentang sholat karena orang Islam nggak goblok. Kami ngerti semua. Emang kami kayak orang Kristen yang nggak paham Tritunggal. Saya minta tunjukin satu saja ritual keagamaan di dalam Islam yang menentang fitrah manusia, Pak. Iya, Dan itulah persoalan sholat salah satunya. Jadi definisi sholat yang ada dalam agama Islam atau pelaksanaan sholat, yaitu ritualitas, itu adalah bertentangan dengan fitrah-fitrah manusia dan bertentangan dengan fitrahnya ciptaan alam.
Nah, ini Apa saya jelaskan. definisi sholat? Definisi sholat apa? Kalau salat itu didefinisikan dengan backgroundnya Woi, Pak Paulus, definisi sholat apa? Akbar. Udah saya turun lah teman-teman. Yang saya tanya adalah apa definisi sholat? Cocok banget fotonya. Cocok banget fotonya. Oke, tenang dulu. Coba tenang dulu ya. Coba tenang dulu. Wah, ini memang titisan Paulus nih. Biar kita ini ya, biar kondusif sedikit ya. Perlu kita pikirkan kembali, apakah benar Nggak, saya salat tanya, udah to the point. Definisi sholat apa? Etimologi sholat artinya apa? Oke. Etimologi. Nah, sebentar saya jelaskan dulu. Kita gugat dulu definisi salat. Etimologi sholat. Ya, yaudah, jelasin Oke. etimologinya apa? Oke. Begini ya, kita gugat dulu persoalan posisi definisi Mak Jang. salat yang sudah dalam agama Islam. Etimologi sholat apa, Pak Cakra? Oke. Salat itu harus ada komponennya fakta. Waduh. Yang ditanya etimologi, kok malah bawa komponen. Aduh. Ya, coba didengar, coba tenang dulu. Oke, kalian ini coba tenang dulu biar Ya, kondusif. kami tenang kok dari tadi. Etimologinya apa, Pak? Sebentar, sebelum kita kepada etimologi ya. Kenapa Iya, apa tadi itu saya etimologi? mengatakan, kenapa saya jelaskan dulu. Waduh, kenapa tadi udah saya tanya itu nggak dijawab. Balik ke etimologi. Jangan loncat-loncat. Apa etimologi sholat? Oke, baik. Sebelum kita melangkah kepada etimologi, ya. Tadi diajak nanya apa ritual Islam yang merusak, nggak bisa nunjukin. Giliran ditanya etimologi, katanya mau menjelaskan definisi sholat, malah kabur kemana-mana. Tolong jelaskan etimologi sholat, silakan. Begini, persoalan ini kan kita bicara tentang persoalan definisi salat. Yang ada sekarang definisi salat sebagai sembahyang, yaitu ritualitas lima kali sehari. Etimologi sholat apa? Sebentar dulu. Assalamualaikum Salat itu harus coba tenang dulu lah. Coba kalian ini kalau mau belajar, coba tenang dulu. Sorry. Aduh, terhina banget gua dibilang belajar sama dia. Maaf. Pak, maaf Pak, tidak ada yang mengangkat Anda sebagai guru di sini tadi. Sorry, ini dipertegas nih. Di sini saya tidak menjadikan Anda narasumber. Saya hanya ingin menunjukkan keperadaban bahwa ada orang kayak Anda. Pertama ngaku rasul, mirip Paulus. Nah, jadi ternyata sejarah itu berulang. History will repeat itself. Ya, dulu ada yang namanya Paulus. Dia ngaku-ngaku jadi rasul, menyelewengkan ajaran Yeshua. Menurut pandangan saya yang belajar, saya bisa buktikan konkret. Tiba-tiba ada orang nih mengatakan bahwa sholat itu adalah ritual keagamaan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tunjukin bagian mananya yang bertentangan dengan fitrah. Dia bilang, karena definisi sholat, hantu belau. Kita lagi nanya mana ritualnya yang bertentangan. Ketika kita tanya nggak dijawab. Lalu kita jelasin, oke lah, lu mau jelasin boleh. Coba tunjukin apa etimologi sholat. Malah kemana-mana lagi nih Pak Paulus Cakra. Ya, tolong. Ini mirip banget. Ini serius nih. Sumpah ini mirip banget. Oke. Izin Uni. Sebenarnya begini, Cakra ini ini orang ini tidak paham etimologi. Jadi ditanya dulu, paham tidak makna etimologi itu apa itu? Makanya dia nggak menjelaskan dari tadi, dia nggak paham tuh. Si botak ini, nah. Ya botak. Oke. Ini saya jelaskan Jelaskan etimologi dulu. Oke. Nah, etimologi sholat. Saya minta etimologi sholat. Oke. Etimologi salat itu harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip alam. Artinya etimologi salat adalah prinsip alam itu sendiri. Nah, persoalannya sekarang etimologi salat yang ada dalam agama dulu. Oi, botak. Iya kan, dia nggak paham etimologi kan.
Apa kaitannya Apa? alam semesta dengan etimologi? Oke, karena begini ya. Tadi saya mengatakan bahwasanya saya ini sebagai rasul untuk menjelaskan, meluruskan risalah-risalah tentang persoalan sholat. Jadi coba tertib dulu ya. Coba tertib dulu biar kondusif ya. Nah, kenapa Ngatur-ngatur lagi. kenapa ritualitas yang ada dalam Islam sangat bertentangan dengan Saya prinsip nanya hukum alam? etimologi sholat belum dijawab Pak Rasul Nah, bentar, Paulus. sebelum ke situ, saya akan jawab nanti dan Anda akan tahu Kenapa apa. harus nanti kalau bisa dijawab sekarang? Sebentar. Ya, sabar dulu. Saya lagi kebelet pengen tahu itu. Ya, Apa sebentar dulu, Rifa. artinya? Sebentar dulu, Rifa. Loh, saya nggak mau nunggu. Saya maunya itu. Oke. Saya mau tahu etimologi sholat apa. Coba dengar tadi sudah saya jelaskan. Nggak paham dia. Etimologi sholat adalah prinsip-prinsip alam itu sendiri. Anda Coba Pak Cakra, kalau memang Bapak ya Pak Cakra nggak paham etimologi, coba Bapak jawab pertanyaan saya. Apakah yang di sebelah kanan ini adalah nenek kakek moyangnya Pak Cakra? Itu saya tidak tahu. Gini, kenapa Pak Cakra coba tanya ya. Pak Cakra tuh kalau nggak tahu mending nanya biar kami yang ngajarin. Nah, etimologi itu dari dua kata Pak. Dari dua kata bahasa Yunani. Etimologi ini dari kata etimon dan juga logos. Etimon artinya adalah makna asli. Logos artinya ilmu. Jadi ketika saya tanya etimologi kata sholat, maksudnya adalah Pak Cakra, saya nanya, apa yang Anda ketahui tentang makna kata sholat? Ngerti? Ngerti? Kalau nggak ngerti hal itu aja, mending Bapak ngupil, jangan ngopi. Oke. Percuma ngopi. Matanya melek tapi juga nggak ada guna. Oke, Gitu. ilmu. Tadi Anda sebutkan. Bentar, Pak Cakra, bentar. Pak Cakra udah paham belum maksud etimologi? Sudah diajarkan tadi tuh. Oke, etimologi kalau dasar kata adalah ilmu, kan itu yang Anda maksud. Kata Apa sih? asli enggak. Apa sih Pak? Enggak. Oh, Sudah diajarkan loh. Sebentar dulu. Ini Rasul. Sudah diajarkan. Tidak, oke. Pak, ini di kekristenan mereka sangat diagungkan loh. Bapak ini oleh orang Kristen diagungkan loh ini, bener serius. Bahkan panggilnya prop gitu loh. Oke. Aduh, ya gini. Allah. Mari kita bicara persoalan etimologi yang Anda bicarakan. Ya, Ilmu Abang. yang Anda maksud ilmu itu, kalau yang Anda pahamkan ilmu itu adalah hanya adanya di dalam dongeng, maka Apa etimologi sih? itu bermasalah. Jadi tidak cukup hanya menggunakan persoalan etimologi. Ya, Perlu definisi dipertanyakan dongeng dulu. apa, Pak? Perlu Anda pikirkan ilmu yang Anda dapat itu secara etimologi apakah hanya dongeng dan konspirasi teori. Etimologi ini nggak bisa dari dongeng karena etimologi ini bukan bicara tentang kisah tapi bicara tentang makna satu term. Gimana sih? Nah, makanya kalau Jelas nggak nih orang? Anda ingin berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu yang paling hakikat adalah unsur-unsur yang ada dalam alam itu sendiri. Unsur apa? Nah, kalau itu sebentar dulu. Kalau etimologi yang Anda gunakan cuma bermuara kepada Alam dongeng di dan konspirasi sapi juga teori, ada di alam. maka Ilmu etimologi tai yang Anda sapi. gunakan itu tidak bisa digunakan sebagai pedoman Apa sih? kata yang Anda maksud. Ini ngomong apa? parah. Uni, Ya. bentar Pak Cakra. Pak Coba Cakra tenang ini, dulu. bentar Pak Cakra. Pak Coba Cakra ini tenang dulu, mengingat, Bang. bentar dulu. Pak Cakra ini mengingatkan aku sama Vicky loh. Iya, Vicky Prasetyo. bener. Angel Elga loh. Dapat artis cantik loh. Angel Elga loh, Kang Mika.
Teman-teman dengar ya, kenapa seseorang itu bisa tersesat? Sebenarnya bukan karena mereka itu orang yang jahat, tapi juga jahil. Jadi orang yang tersesat bisa karena kejahilan yang dipertahankan, seperti Pak Cakra, atau orang yang memang pengingkaran terhadap kebenarannya itu kuat, karena memang tidak mau mendengarkan ilmu pengetahuan yang jelas sumbernya. Tadi saya sudah ajak Pak Cakra bicara selayaknya manusia memanusiakan manusia. Saya tanya, Pak, tujuan hidup Bapak apa? Minimal saya berguna, katanya. Lah, Bapak untuk diri Bapak sendiri aja nggak berguna. Disuruh jelasin etimologi aja Bapak nggak ngerti, nggak paham. Gimana coba? Saya tanya tadi, Pak, kalau Bapak mau mengkritisi definisi sholat, tolong dijelaskan. Apa etimologinya kata sholat, dari kata apa asal muasalnya, secara maknawi apa, gitu. Biar Bapak ketika mengkritisi kata-kata yang ada di Al-Quran itu dari pengetahuan, bukan dari kedodolan yang botak nggak berhingga itu. Boleh botak, Pak. Ternyata saya gara-gara Bapak, saya sekarang sudah mulai skeptis dengan orang botak. Dulu orang botak saya pikir cerdas. Gara-gara Bapak, saya percaya botak itu karena cacat. Mulai sekarang. No party. Dulu saya selalu sama Deddy Kobuze. Pak Cakra tahu nggak? Ini aku kasih tahu sebuah rahasia ya. Rahasia besarnya tipikal laki-laki yang aku suka itu adalah botak. Ini jujur ya. Makanya aku juga suka sama Jason Statham. Suka sama Robert Downey, siapa namanya itu yang The Rock itu. Terus Deddy Kobuze udah berlebihan sih mukanya, aku nggak terlalu suka. Tapi gara-gara Bapak, Pak, aku jadi nggak suka lagi sama orang botak, Pak. lagi. Iya, Bapak merendahkan orang-orang botak yang cerdas. Aku lihat orang yang kepalanya botak seperti Einstein ya, di depannya tuh nggak ada rambut. Mereka cerdas. Bapak menghina mereka dengan kehadiran Bapak. Saya sekarang sudah tidak lagi percaya bahwa orang botak itu ternyata cerdas. Serius. Serius, Pak. Ditanya etimologi, Pak, tentang kata sholat. Dari tadi nggak jelasin. Ya, seperti itu Pak Cakra. Jadi Bapak di sini bukan menjadi narasumber, bukan jadi pengajar kami. Bapak di sini jadi orang yang kami perlihatkan kepada publik kenapa alasan Pak Cakra ini sesat. Ya salah satunya adalah kejahilan yang saya ini diajak sebagai berdamai. rasul. Saya mungkin ini Pak, saya ini sebagai rasul. Paul. Saya ini sebagai rasul menjelaskan. Sebentar dulu, coba dia dengar baik-baik ini. Untuk saya jelaskan persoalan salat, apa itu seharusnya salat itu. Mungkin Ti tanyain alasan dia ngaku Rasul, Ti. Tanyain Ti biar Yaudah kita deh, paham. nggak, alasan gini dia aja, ngaku gini aja. Rasul. Coba arti Rasul itu apa, Pak? Rasul itu adalah membawa risalah-risalah tentang kebenaran-kebenaran yang ada dalam alam, tentang pada fitrahnya manusia itu sendiri. Kebenaran menurut siapa, Pak? Nah, ya menurut alam itu sendiri. Jadi kebenaran. Apa kebenaran menurut alam yang mau Bapak bawa di sini? Coba Rifat, coba tenang dulu, ya kan, biar saya terangkan. Karena ini kan banyak sekali teman-teman di bawah ini yang aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa tenang. Serius, aku nggak bisa tenang kalau begini. Coba tenang dulu. Aku nggak bisa tenang. Tolong Tuhan tenangkan aku, Tuhan. Yang perlu Anda Saya coba tanya sama Pak Cakra, sebenarnya yang menyebabkan kepala Pak Cakra botaknya apa? Stres mikirin. Tolong Tuhan. Tenang. Tapi menarik loh Pak Cakra. Menarik loh Pak Cakra ini loh, Uniripa. Menariknya apa? Tadi kan kebenaran oleh alam. Ternyata alam itu yang menyanyi, ada Mbah Dukun yang ngobatin pasiennya. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Parah. Aduh. Oke, Pak Cakra ya. Udah cukup ya Bapak, diam aja dulu ya. Bapak nggak usah banyak bicara. Oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan dulu diskusinya. Ya. Nanti kalau nggak dengar. Nggak dengar. Kemute. Kasihan deh loh. Nggak, kemute. oke, Tadi sorry.
Oke. Jadi ini saya minta pamit dulu. Jadi silakan dilanjutkan diskusi. Nanti kalau kesempatan mendatang bisa saya jelaskan persoalan risalah. Nggak, kita nggak butuh. Yang Kita nggak butuh penjelasan. saya terangkan sebagai rasul. Sebentar dulu. Jadi saya datang di tengah-tengah Anda sebagai rasul. Makanya dalam Al-Quran itu kan ada rasulan minkum. Kalau Al-Quran Rasulan minkum yang Anda bacakan. Rasul kami terakhir Muhammad. Muhammad dari terakhir kami, Rasul kami terakhir Nabi Muhammad. Sorry. Aduh ya Allah. Turun aja Pak. Teman-teman mungkin kita udah berlebihan. Teman-teman kita Iya. udah berlebihan. Seperti Iya, Duti berlebihan Rifa, kita. kita nggak mau mempermalukan. Bapak, Oke, saya silakan ingin makan makan dulu dulu nanti. Bapak. Pak Makasih Angon, banyak. Pak Angon Dadah. beda. Pak Angon, dengar ya. Kita Beda ya? dengar baik-baik teman-teman. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya itu membawa hadis, kita tidak boleh mempermalukan orang jahil. Kita tidak sedang mempermalukan orang jahil loh. Karena Pak Cakra nggak ngerasa malu dengan hal itu. Justru dia senang, bangga. Jangan salah. Dia nggak malu. Orang dia nggak punya rasa malu lagi. Ya, jadi memang Pak Cakra tidak tersakiti dengan itu karena memang dia yang menginginkan hal ini ya. Makanya ini tidak termasuk berdosa ya. Dia bukan orang jahil teman-teman ya, tapi dia adalah orang yang boleh kita katakan sebenarnya tuh orang yang bukan jahil dalam makna esensial ya, tapi orang yang memang membutuhkan perhatian publik untuk kepentingannya. Jadi ya udahlah, kita kasih tempat supaya dia dapat apa yang dia mau. Justru dia senang kok diginiin. Karena emang dia senang banget diketawain gini. Ya, seperti itu. Oke ya, Pak Cakra ya. Saya sapa lagi yang udah masuk yang lain ya. Oke, saya minta pamit dulu Rifa, terima kasih banyak sekali atas Iya. kesempatannya. Nanti saya balik untuk menjelaskan tentang persoalan risalah yang saya bawa sebagai rasul. Jadi saya akan lanjutkan dulu. Saya minta pamit dulu. Semangat Pak Cakra, semangat. Aku mendukungmu. Aku padamu loh. Ya, Nanti assalamualaikum. coba saya pertemukan dengan Pak Luga nanti. Aku padamu. Ya, assalamualaikum. Aku padamu, serius. Aku padamu Pak Cakra. Ya. Saya minta pamit dulu ya. Jadi kalau Nabi izin dan dan Rasul. Coba teman-teman nanti hubungkan dengan Nabi Luga nanti. Ayo seru ini kalau Nabi ketemu Ini perang Rasul. mukjizat aja sama Oke. lu guys. Oke, saya minta pamit Rifa. Terima kasih banyak Iya, untuk iya, semua. iya. Oke, assalamualaikum. Iya. Ya. Waalaikum. Salah. Botak. Udah gak rasul dia sekarang. Udah gak rasul. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Buku baru Saya Bukan pikir Rasul. semakin sepi loh, Ti. Bukan Ini ada Pak. Rasul loh Pak Angon. Risoles itu Risoles. Ini ada ini nih. Ini dari tadi Uni. Pak Sunardi mau bicara. Ya, Bang Mika. Bentar, aku satu aja Uni. Kalau yang di sono kan namanya diubah kan dari Bulus ke itu kan. Kali ini dari Cakra ke Cakar nih. Apa? Cakra ke Cakar. Cakar. Jadi Rasul Cakar gitu. Iya. Jangan gitu ah. Gitu-gitu dia kesayangannya Rasmi itu. Gara-gara dia gue Tapi jadi pertanyaan benci gini, sama- Mika, Bunda Mika, Mbak Mika, Ustina, ini pernyataan dia ngaku Rasul sekarang apa emang udah sebelum udah ngaku Rasul? Saya Baru sedang ini. pesan. Baru ini. Baru ya, Masya Baru Allah. hari ini nih. Baru. Baru ini. Saya rasa tadi karena Udi mengatakan Cakra Paulus tuh, makanya Aduh. Terinspirasi Sama kayak langsung. Dari eje-eje agama Kristen jadi Kristen. Ini ada orang mau bicara dari tadi nih Pak Sunardi. Dia udah megang-megang tangan, aku nggak ngerti nih Pak Sunardi ini agamanya apa. Buka mic-nya Pak Sunardi. Kita nggak tahu Bapak tadi ngomong apa. Kita nggak dengar kok. Halo, Ya halo Bapak agamanya apa Pak? ya begini. Nggak, yang saya tanya mau agama Bapak dulu bentar. Agamanya Saya apa Pak? Kristen. Oke Pak Sunardi dengar baik-baik dulu ya. Bapak sebagai Kristen di sini, kalau Bapak itu punya data akademik dan literasi yang mumpuni, boleh menjelaskan agamanya. Tapi kalau tidak punya data untuk dijelaskan, Bapak cuma boleh bertanya saja tentang agama saya. Boleh. Kan? Saya bertanya kepada agama sampean ya. Ya begini. Kan wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro, itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram. Ya kan? Pada waktu itu Qur'anan belum ada. Siapa bilang? Yang baca apa? Yang arti kata Quran itu apa artinya?
Tahu Itu asal muasal kata Quran. wahyu yang pertama kali turun di Gua Hiro. Ya, Anda kan membuat pertanyaan plus ada statement bahwa Ya. Quran belum ada waktu itu. Siapa bilang? Justru yang dibawa malaikat Jibril itu adalah Al-Quran. Nah, makanya ya. saya tanya, arti kata Quran menurut Anda artinya apa? Iqra bacaan. Duh, ini gimana sih? Anda Ya kan nanya sama Yang saya mau nih. kata begini, kan Quran belum seluruhnya turun. Yang dibaca apa? Ya, yang arti baca itu apa? Arti ayat Qur'anan itu apa artinya yang Anda pahami? Kan Iqra bacalah. Kalau Yang nggak dibaca. ngerti biar saya jelasin. Ya, nih saya jelasin. Nah, ini. Kristen, tolong jangan pernah memaknai term yang ada di Quran kami dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Al-Quran, kalau yang kalian maksud tertulis, itu namanya mushaf Al-Quran. Kalau yang masih berupa lembaran, itu namanya suhuf. Nah, dan yang disuruh baca oleh malaikat Jibril, itu adalah lafaz kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul kami Muhammad SAW itu tidak disuruh membaca dalam kaidah bahasa Indonesia melihat yang tertulis. Karena Iqra itu bukan hanya sekedar membaca, tapi salah satunya melafazkan. Contoh, Pak Angon, Iqra Al-Fatihah. Pak Angon buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Stop. Arrahmanirrahim. Stop. Saya tanya, apakah Anda melihat teks? Enggak. Nah, jadi Iqra, Pak, Bapak ngomong apa kita nggak ngerti. Anda nih Kristen, lucu Kristen ini. Nanya tentang agama kita dijelasin, mereka pula sok pintar, sok iya. Kecuali kalian ngerti asal muasal kata qira'a yaqra'u Qur'anan. Inilah kelakuan kalian umat Kristen. Ketika bertanya tentang agama kami yang menjelaskan, kalian yang kejang dan ayan. Bapak ini ngomong apa? Kita nggak ngerti karena kemiut. Apa sih ini orang? Kemiut, Pak Sunardi. Aduh, pantesan Kristen nih orang. Pak, kemiut. Apa sih ini orang? Nih, malah lama-lama sendiri. Itu mic-nya dibuka dulu, Sunardi. Minimal bisa buka mic dulu. Lu ngomong apaan sih lu? Oke. Sudah? Apa yang sudah? Apa yang sudah? Ya. Yang saya tanyakan, yang dibaca apa? Quran belum turun semua itu. Iqra itu bukan membaca tekstual. Iqra itu bukan membaca tekstual, tapi melafazkan. Karena saya tadi sudah Kenapa ini orang ini? Lalu begini, tugasnya malaikat Jibril itu kan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Betul? Terus? Sudah? Lah, Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Apa pensiun Jibril sekarang? Pensiun. Malaikat Jibril itu kerjaannya bukan cuma memberikan wahyu, tapi juga beribadah kepada Allah. Jadi kau pikir ketika malaikat nggak ada wahyu lagi, terus dia nggak kerja gitu? Pensiun, Dalam ya? Quran surah Al-Baqarah, malaikat Jibril para malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mensucikan asma Allah. Jadi otakmu ini pada kemana sih Kristen? Ketika malaikat Jibril, jadi kau pikir gini ya. Ketika Bapak Soekarno tidak lagi jadi presiden dan dia pensiun jadi presiden, maka dia nggak ada guna jadi orang gitu. Kau pikir tugasnya jadi manusia hanya jadi presiden? Tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu tugasnya hanya, kecuali kami bilang bahwa malaikat Jibril itu hidupnya hanya untuk menyampaikan wahyu. Berarti kalau nggak ada wahyu berarti dia nggak perlu hidup. Nggak ada yang bilang begitu. Maka ini orang ODGJ, ini orang ODGJ atau normal nggak sih? Diajak ngomong malah ketawa sendiri. Lah ketawa sendiri. Jawab pasti marah. Ini bukan marah, karena telingamu butek. Aku harus ngomong dengan suara kencang. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang salah satu tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Sementara makhluk Allah diciptakan untuk beribadah kepada Allah.
Jadi ketika dia tidak ada wahyu yang mau disampaikan, bukan berarti dia nggak ada guna lagi. Makanya dalam Quran dikatakan, wa nahnu nusabbihu biha. Jijik gue lihat muka kau, turunlah kau lah, muntah aku nengok kau. Sumpah, jijik kali orang botol tapi nih gitu. Dijelasin. Ini nengok si cakraku. Ya, benar ya. Ada cinta kejiwaan itu kayak. Iya, memang ada ODG, ini ODGJ kayaknya. Jadi dalam Quran dikatakan malaikat itu mengatakan kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Jadi mereka itu ketika tidak melakukan tugas mereka hidup sebagai malaikat melaksanakan peribadahan kepada Allah. Gitu. Jadi kau bilang Tuhannya orang Kristen, Tuhan kau itu ketika ada menciptakan hari lagi kena hari Sabtu dia udah istirahat, nganggur Tuhan kau gitu. Hah? Berarti kau bilang Tuhan kau yang menciptakan sampai hari ke-7 dan istirahat tuh nganggur Tuhanmu. Berarti Tuhanmu pengangguran sekarang. Kok biadab kali cara berpikirmu. Kurang ajar ini Kristen ini mengatakan Tuhan yang nganggur. Jadi Tuhan kau kan udah berhenti menciptakan di hari ke-7. Nganggur Tuhanmu. Pantas dia datang-datang menjamah-jamah murtadin gitu. Nggak sehat ini orang. Nggak, aku tuh kalau orang bodoh nggak mengganggu wajahnya nggak apa-apa. Tapi mukanya ngebeli. Mukanya bikin kesel. Kayak orang senting gitu tapi Enggak, kalau orang jahil mukanya nggak nyebelin aku masih bisa bertahan kayak Cakra lah kan. Biarlah si Cakra. Walaupun brengosnya tebel, hitam tapi buat nyaring kopi. Enggak, maksudnya dia tuh yang bikin keselnya itu adalah aku kena mental sama Mukanya. Aku kena mental. Aku nggak kuat. Kayak orang kena saraf. Enggak, maksudnya kalau dia duduk diam aja gitu kan, aku masih bisa jelasin. Tapi aku jelasin, aku sakit hati. Kayak ayam kena ayam kering. Aku kena jujur aku kena mental. Aku baru kali ini kena mental dengan Oten loh guys, serius ya. Aku nggak pernah. baru kali ini aku kena mental dengan Oten. Kalian lihat ya perdebatanku sama Oten. Sumpah, aku baru kali ini kena mental. aku kena. Ya Allah, Enggak, jadi terima aku. muka Sunardi tadi itu Uni memang muka minta ditabok. Iya, maksudnya kesel banget aku gitu. Aku tadi Saya dengerin kesel tapi aku lihat mukanya tadi itu udah berasa imsak loh. Enggak, kita ini kan orang Islam ya. Kita ini kan menghargai walaupun orang jahil pun kita hargai. Tapi pas naikkan dulu Rian dari tadi udah aku naikin. Si Rian ini kan udah naik ya. Aku bikin naik tadi. Ya kan? Kan aku gini loh, kan aku jelasin. Oke lah, aku dibilang pesundal aku tak. Iya, maksudnya aku dituduh pesundal dibilang dasar kau botot. Aku masih oke, masih tenang jiwa aku. Mental aku masih kuat ya. Masih kuat. Oke, aku masih tegar sebagai wanita Islam menghadapi. Tapi udah Sunardi yang naik. Katanya gitu. Kurang ajar, kesel gue. Sakit hati gue. Kena mental gue. Bun suruh naik lagi Bun, diajar sama saya Bun. Nggak usah. Itu kita namanya kita memperolok-olok orang jahil. Tapi aku kena mental jujur. Aku baru kali ini debat sama Oten kena mental. Tolong dong Pak Sudadi selamatkannya. Serius. Aku sakit hati banget. Aku nggak bisa terima kenyataan. Aku bingung dengan diri aku sendiri ya. Sampai aku kehilangan arah. Teringat lagi. Ini wajah-wajah delay ya wajahnya. Jangan gitu Mika, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Aku takut nanti aku berjodoh sama dia loh. Aduh, alamak. Assalamualaikum Mbak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, Pak Rian DL. Kayak ayam teler Udah cukup. Assalamualaikum, Udah Mbak. cukup. Ya, Rian agamanya apa? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Mbak ya. Ya, agamanya apa? Islam dong, saya peci, saya anak pondok. Banyak orang yang pakai peci Kristen, contohnya Sunardi tadi. Makanya saya tanya agamanya apa.
Di sini gini loh Bang, dinaikkan ke sini, teman-teman. ikutin Masih ingat Sunardi. tangan udah sinar jadi pakai peci Kristen agamanya. Teman-teman perhatikan ya, teman-teman dinaikkan ke sini itu bukan untuk memberikan intervensi ke pemilik Komal ini, tapi diizinkan untuk memberikan hak. Apa haknya? Menyampaikan apa yang ingin disampaikan, bertanya kalau mau bertanya. Bukan mengintervensi pemilik Komal yaitu saya ya. Kecuali nasihat yang kalian berikan itu adalah nasihat dari Quran dan hadis. Ya, silakan naik ke Komal saya ya. Uni, aku cuma baca typingan di bawah. Katanya Sunardi tadi itu AI Uni. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada. Ih, Sunardi bikin gua nggak bisa. Kang Mika, hologram dia ya. Nggak, aku nggak bisa tidur gara-gara Sunardi, Penampakan nyata ya? sumpah. Ih, Enggak, gila. aku ya bang. Ya Uni, Ya, Uni itu terbangun Ini bisa tidur nanti ya. Aku nggak bisa tidur gara Sunardi. Pangon, pangon. Aku pas nengok dia tadi Ya tuh, bisa tidur kebayang-bayang terus. enggak berasa lagi ngerokok, imsak datang gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.